akan dapat melihat guru-guru yaitu dia adalah calon guru penggerak di sekolah ini. Ibu tersebut ingin mengulas hasil belajarnya yang selama ini dia mengadakan Zoom atau praktek selama 2 bulan sekali ini. Jadi ia ingin melanjutkan salah satu temanya yang berjudul budaya positif. Jadi begitu maka kita dengar bersama-sama penjelasan dari Ibu Dwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk telah memberikan waktu dan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah memberikan waktu luangnya untuk bisa melihat saya untuk memaparkan sedikit pembelajaran yang selama ini sudah saya pelajari, yang mana budaya positif saya masuk ke modul 1.4. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai aksi nyata yang bisa mengimbaskan ke teman-teman sejauh saya. Jadi saya harapkan dengan adanya pemaparan yang saya kasih kepada ibu dan bapak sekalian, semoga hasil yang bisa kita buat ke sekolah ataupun ke peserta didik kita lebih bagus. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, masih semangat semuanya kan? Oke, terima kasih semuanya, masih semangat semuanya. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang pengalaman budaya positif. Dari bahasanya yaitu budaya positif, pasti semua sudah tahu apa sih arti sebenarnya budaya positif, apalagi yang berhubungan dengan positif. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu mungkin? Silakan Ibu. Saya itu adalah suatu kebiasaan dalam yang baik. Oh baik, terima kasih sekali. Benar sekalian dibilang Ibu Alisa, bahwasanya yang dikatakan budaya positif yaitu kita memberikan suatu hal yang dia bernilai selalu positif. Contoh dari pemaparan seperti disiplin, dari kedatangan kita sendiri sebagai guru ke sekolah, sebagai contoh peserta didik kita ataupun siswa kita, yaitu dimulai dengan tidak adanya keterlambatan. Budaya positif ya. Jadi kalau kita mulai dari awalnya dengan adanya disiplin, berarti kita mulai dari diri kita sendiri pastinya. Kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, insya Allah juga akan mengimbaskan ke peserta didik lain dan teman-teman kita yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan pemaparan selanjutnya. Pada konsep inti budaya positif ini terbagi atas perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai dengan adanya perubahan pembelajaran paradigma baru. Di sini, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, maka pembelajaran dengan adanya paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, yang mana prinsip sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maaf. Jadi di sini kalau kita ingat lagi ya sebelumnya ada waktu itu kita kedatangan pengawas. Beliau memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu ingat semuanya. Dan kita juga pastinya sudah melakukan di dalam kelas kita sendiri. Ya. Setahu saya ada pembelajaran yang dia terbagi dua. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu hanya satu, tapi ini yang biasanya kita lakukan ada teacher center dengan student center. Ya, ada teacher center berarti dia mengarah ke kita yang menuntun semuanya. Tapi kalau student center berarti kita berpihak terhadap murid kita sendiri. Sekarang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dalam mengajar. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan teacher center atau student center? Ada yang bisa menjawab yang biasa dilakukan? Nah, baik, Ibu
Ya. Mungkin Bapak Ibu tanpa disadari sebenarnya semuanya sudah melakukan ini ya, student center, tapi mungkin belum tahu namanya gitu kan, karena kan kita berpihak terhadap murid. Itu yang dikatakan pembelajaran paradigma baru. Baik, kita lanjuti ke miskonsepsi teori tentang teori kontrol ya. Di sini kita sebagai guru sebenarnya adalah pengontrol, tapi tidak mungkin kita mengontrol semuanya. Kenapa? Di sini ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Apakah kita berhak untuk memaksa anak peserta didik kita? Tidak sama sekali. Jadi kalau dia misalnya belajar, tiba-tiba masuk pertama kali dia belajar tertidur, kan gak mungkin kita langsung marahin, kenapa kamu bla 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 bla? Ya, tidak mungkin. Yang pertama adalah kita akan bertanya, kenapa kamu lemah? Pasti itu akan kita lakukan. Kenapa? Karena dia mempunyai suatu alasan. Itulah yang dikatakan kita tidak bisa mengontrol dia. Dalam kondisi yang lemah kita ajak dia untuk belajar, tidak bisa. Tapi kita berusaha membuat dia supaya dia mau mempelajari. Itulah dengan bertanya dulu. Kalau dia sih dalam kondisi tidak sehat, bagaimana kita lakukan sebagai pendidik? Baik, saya akan lanjuti ke mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini juga masih berhubungan dengan teori kontrol. Yang pertama di sini adalah realistis kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Kalau dikatakan stimulus respon, berarti yang memaksa adalah pendidiknya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan teori kontrol adalah dia yang peserta didik itu mau melaksanakan dengan dirinya sendiri. Intinya pada stimulus respon dengan teori kontrol yang paling utama adalah motivasi intrinsik. Kenapa dikatakan motivasi intrinsik? Yaitu dari diri kita sendiri. Kalau peserta didik kita tidak kita yakini dengan adanya motivasi, dia tidak akan melakukan pekerjaan. Pasti dia melakukan pekerjaan dengan adanya satu hukuman. Pasti dia takut dengan hukuman, akan dia lakukan pekerjaan. Tapi kalau dia tidak ketakutan dengan hukuman atau dengan teori kontrol dia sendiri, dengan dirinya sendiri, dia akan melaksanakan sesuai dengan dirinya sendiri. Itu dia. Yang pertama di sini adalah realitas kebutuhan kita sama, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya, saya cut di sini dulu. Setiap orang punya pandangan yang berbeda pastinya. Bapak, Ibu, guru pasti berbeda pandangan terhadap peserta didiknya masing-masing. Karena saya pernah memanggil salah satu wali murid yang kebetulan waktu itu beliau ada masalah, anaknya terjadi perselisihan antara temannya. Apa yang terjadi? Orang tua berkata anaknya sangat baik sekali, tapi realita yang terjadi di dalam kelas ataupun di sekolah terjadi perbedaan. Itulah di situ dikatakan berbeda stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sudah paham teori kontrol. Bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bahwa kita yang bisa meyakinkan peserta didik kita dan bisa memotivasi sendiri peserta didik kita. Baik, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini, kita sebagai guru harus bekerja sama. Antara guru dengan guru harus bekerja sama. Kita dengan kepala sekolah begitu juga. Kemudian kita dengan
ya. Yang mana disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini sudah mulai nampak Bapak Ibu. Kenapa? Yang paling utama selalu saya bilang motivasi intrinsik. Kalau dia motivasi intrinsik selalu ada di dalam tubuh kita, kemanapun kita bawa pasti kita akan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri beserta dengan peserta didik kita. Tapi kalau kita tidak memiliki motivasi intrinsik, tapi memiliki motivasi ekstrinsik, maka yang ada ketakutan itu akan terjadi. Begitu juga dengan peserta. Baik, kita akan lanjuti. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Inilah contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah biasa mendengar profil pelajar Pancasila dan sudah terbiasa menerapkan di dalam kelas pastinya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pastinya sudah tahu apa yang dimaksud dengan gotong royong. Dikatakan gotong royong bukan berarti kita gotong royong membersihkan sekolah, bukan. Tapi kita bekerja sama-sama untuk mewujudkan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Itulah dia kalau profil pelajar Pancasila. Kalau menurut Ibu Primary Yes program FPYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Sedangkan yang terakhir yaitu keterampilan hidup life skills. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nilai-nilai kebajikan ini akan diterapkan di keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu buat di kelas, kesepakatan kelas itu hampir mirip-mirip sama. Tapi kita akan mengajukannya nanti ke nilai-nilai kebajikannya. Baik, saya akan lanjut. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar. Baik, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan kesehatan. Ini masuk dari bertahan hidup, yaitu kalau peserta didik kita, ya, peserta didik kita yang mana kalau dia misalnya di dalam kelas dia sarapan, nah, bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran kita? Maka dia pasti kekurangan kebutuhan dasarnya karena dia belum sarapan, maka dia belum bisa memiliki kebutuhan dasar di bertahan hidup. Yang kemudian kasih sayang dan rasa terima ini banyak terjadi di peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Bagaimana? Dia seperti pengasingan. Misalnya, aku nggak mau kawan sama kamu, nggak bagus. Terus tiba-tiba dibisikkan yang lain, gak usah kawan sama dia, begini begitu. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena peserta didik kita itu akan merasa dirinya itu diasingkan. Makanya dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian
penguasaan. Ini kebanyakan peserta didik kita yang dia merasa dirinya bisa dalam segala hal, apalagi pembelajaran. Dia akan naik suatu hal kesombongannya. Itulah dia penguasaan. Yang kemudian kebebasan. Kebebasan itu adalah pasti peserta didik kita itu nggak bisa duduk aja pasti belajar. Pasti jalan di sana, jalan sini, itu terjadi. Maka kenapa mereka perlu kebebasan? Itulah yang terjadi. Yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi bagaimana kita membuat suatu pembelajaran di dalam kelas itu supaya tidak jenuh? Mungkin bisa kita gunakan game. Di sela-sela kita udah ngantuk, udah letoy peserta didik kita, maka kita gunakan game biar mereka bersemangat lagi. Ataupun kita gunakan extreme yang mereka membuat adrenalin mereka lebih terpacu lagi. Baik, saya lanjuti. Kemudian motivasi perilaku manusia. Inilah yang saya bilang tadi, motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Kalau dia motivasi ekstrinsik, dia itu bagaimana caranya untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Jadi dia melakukan segala sesuatu pekerjaan itu menghindari hukuman. Besok harus siap PR ya, takut sama gurunya. Besok harus siap PR, besok saya kasih makanan. Dia mau karena adanya imbalan atau penghargaan. Itu ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik yang kita tanamkan ke peserta didik kita, itu dari diri kita sendiri. Bagaimana? Menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia. Jadi nampak di situ perbedaannya yang kita tanamkan dengan peserta didik kita secara motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Saya lanjuti. Pada motivasi ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau sudah hukuman itu sudah tahu tidak semua. Dan biasanya kita jalankan hukuman itu peserta. Hukuman itu tidak terencana, ya. Tiba-tiba murid tidak tahu yang akan terjadi, tidak bisa dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi kalau misalnya terlambat, berdiri kamu, itu hukuman tanpa kita sengaja. Kalau konsekuensi yang sudah direncanai, kita sudah memberikan kesepakatan. Kalau terlambat, maka hukumannya ini. Itu dia konsekuensi, sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau restitusi, inilah yang akan saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Ini yang lebih bagus. Kenapa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Nanti saya akan tunjukkan video yang sudah saya terapkan ke peserta didik saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini ada 5 posisi kontrol untuk Bapak Ibu, ya. Yang 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat masalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini contoh dari 5 posisi kontrol. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, banyak ini anak-anak kita. Kalau dia penghukum, dia akan ngomong ini, hormat kamu tidak menggunakan atribut, tidak pakai topi, maka hukumannya adalah hormat pada bendera hijab. Itu penghukum. Dan kita mungkin pernah melakukan itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu saja mengecewakan ibu bapak. Itu dia. Ya. Kemudian kalau kita buat sesama teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, dan sekali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Itu kalau kita ucapkan mereka sebagai teman kita. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi. Setelah upacara, kamu beri atribut ya, dan jangan diulangi lagi. Itu kalau pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu dia manajer. Nah, dia berusaha untuk membuat anak itu merasa bersalah. Karena kalau tidak di manajer, maka
kita itu pendidik seharusnya adalah menuntun yang lebih baik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah sudah membuat di dalam kelasnya sebagai kontrol yang mana? Apakah teman? Bagus sekali Bu. Nah, itu yang kita lakukan di Batu. Karena teman di saat mereka sedih, pasti mereka tempat kita juga sebagai tempat curhat mereka. Begitu juga jangan lupa sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya kita adalah menuntun yang lebih baik, bukan menuntun ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ya. Tadi saya sudah jelaskan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Oke, posisi kontrol apa? Kah aku. Kalau Bapak Ibu di posisi di sini, ada pertanyaan. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Sebagai kontrol komposisi. Ya, betul sekali. Sebagai pembuat masalah. Ya. Kalau yang kedua, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Oke, silakan. Manajer. Hah? Ya, betul. Penghukum ya. Penghukum. Lanjut ya Bapak Ibu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ada yang bisa? Manajer. Ayo. Yang nomor 3. Ayo. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya, betul sekali Bapak. Teman. Yang terakhir, sampai bisa, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Nomor 4. Enggak Bu. Ayo, Ustaz, satu lagi. Lain manajer. Ayo, iya betul sekali Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Yang memantau. Oke. Selanjutnya, ini dia keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat pasti di dalam kelas Bapak Ibu keyakinan kelas. Kenapa sih? Yang bisa menjawab Bapak Ibu boleh silakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ya silakan. Karena sebenarnya keyakinan kelas itu yaitu dimulai dari dulu kita sendiri. Betul sekali Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Ya, Pak Andri sepertinya sudah paham dengan paparan saya ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu saya sudah buat semalam, ada juga videonya. Nanti boleh tengok channel YouTube saya ya Bapak Ibu ya. Juliani Sapitri ada di situ video saya buat keyakinan kelas saya di koneksi antara materi modul 1.4 ya. Di sini semalam sudah saya buat. 1 bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Ini hal yang kecil. Misalnya contoh 1, dilarang membuang sampah. Jangan kata-kata, tapi gunakan kata-katanya. Buanglah sampah pada tempat. Hal yang kecil aja. Kemudian misalnya apalagi banyak sekarang pembulian saya dengar, sebutin nama orang tua. Coba kita membuat supaya jangan terjadi pembulian. Ya berarti saling menyayangi, saling menghormati, gitulah. Itulah keyakinan kelas yang saya membuatnya. Kemudian di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu pada segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama yaitu berbuat salah. Yang pertama saya bilang sama dia, berbuat salah itu wajar. Kedua,
tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak yang mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu dia kalau menstabilkan identitas. Nanti saya akan lihat videonya Bapak Ibu. Tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan terakhir, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, saya akan tunjukkan videonya. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai mong artinya adalah menuntun, ya, bukan menuntut gitu. Atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak Ibu luangkan dibalas Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya sebagai guru penggerak. Baik, saya akan kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah ya untuk menutup
pemaparan kita ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Ibu Juli, guru kita sudah memberi paparan mengenai budaya positif. Jadi yang disampaikan tadi, semoga guru dan teman-teman sekalian menerapkannya di kelas masing-masing. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabarnya semua? Masih semangat? Masih semangat lagi? Lagi semangat lagi? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bagaimana? Ada yang tahu keyakinan kelas? Gak ada yang tahu? Sebelumnya kita pernah buat kesepakatan kelas kan? Ya, dia hampir mirip dengan kesepakatan kelas, yaitu peraturan-peraturan yang di dalam kelas. Tetapi bahasanya menggunakan bahasa yang positif. Yang positif bagaimana? Misalnya, janganlah membuang sampah sembarangan. Itu bahasanya. Tapi jangan menggunakan dilarang membuang, itu tidak boleh. Tapi janganlah membuang sampah sembarangan. Terus bagaimana lagi contohnya? Saling menghormati. Misalnya kan kalian biasanya saling membuli nama orang tua kan? Nah coba kalian buat, janganlah membuli nama orang tua. Jadi kita buat keyakinan kelas ini, kalian sendiri yang membuat dan kalian sendiri yang akan merubahnya nanti. Nah, misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itu dia keyakinan kelas. Jadi dia hampir sama dengan peraturan kelas, tapi tidak peraturan. Merupakan keyakinan kalian sendiri. Kalian yang menulis, tetapi kalian sendiri yang akan membuatnya. Jadi misalnya kalian buat tadi, janganlah membuang sampah. Jadi tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan di bawah mejanya. Tetapi sudah membuang sampah di tempat tong sampah. Jadi keyakinan ini merupakan keyakinan kalian sendiri membuat. Contoh, hal lain apa yang merasa diri kalian membuat yakin di sini bisa berubah? Misalnya, saling menghormati. Kemudian apa lagi? Saling mengasihi. Boleh. Nah, jadi bahasanya harus bahasa yang baik, jangan bahasa yang tidak baik. Nah, jadi kata-kata dilarang itu jangan dilarang. Itulah merupakan keyakinan. Nah, kita akan membuatnya di stick. Ya, di stick. Ada yang nggak punya? Boleh dibagi. Ada yang nggak punya? Karena satu orang satu stick note. Ya, satu stick note. Saya akan membagi-bagi yang nggak punya. Ya, satu orang satu stick note. Ya, paham? Ya, bisa kita buat. Nanti setelah kalian membuatnya, kalian akan menempelkannya semua kemari. Dari 36 siswa ini kita akan merangkum bahasa yang mana yang baik, maka itulah nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Bisa? Anda semua? Ayo mulai. Ayo mulai, sebentar aja, jangan lama. Yang sudah siap bisa langsung ditempel. Ayo silakan mulai. Ada stikernya? Ayo mulai. Oke. Ayo, ada stikernya? Bisa ada? Yang mana tidak ada? Oke. Ayo, kamu ada? Udah, ayo silakan. Hanya kasih waktu 1 menit saja buat hal yang positif. Boleh? Jangan menggunakan bahasa yang negatif ya. Contohnya dilarang itu jangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh? Janganlah membuli teman. Boleh? Tapi itu satu aja. Yang sudah silakan langsung tempel kembali.
Di atas ini nggak boleh. Di atasnya udah semua. Udah semua. Ayo. Sel. Punya masing-masing sayang. Ayo. Udah. Oke, duduk. Dari sini duduk. Semua dari sini. Udah. Ayo. Oke, lanjut. Udah, ada lagi. Ayo cepat Dima, Kak Dima. Ya. Udah, Bang, udah. Semua udah. Oke, ayo dengerin Mem. Oke, dari semua ini akan kita perkecil lagi. Kita bahas sama-sama ya, sayang. Nah, janganlah suka membuli orang tua. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini lebih contoh bahasanya. Satu, buanglah sampah pada tempatnya. Saling menghargai, lebih contoh. Saling menghargai teman. Ya, ada dua ya. Dicatat ya. Yang satu lagi. Kemudian janganlah suka membuli. Jangan suka membuli sesama. Ya, ini lebih cocok. Bahasanya lebih cocok ya. Kemudian jangan membuang sampah ya. Membuang sampah satu aja ya. Janganlah membuli, udah ada ya. Jangan saling menghargai, udah jangan membuli, cuma satu aja ya, jangan dua ya. Jangan membuat sembarangan, jangan membuli lagi boleh. Jangan membuli teman juga boleh, udah ada. Janganlah suka mengejek nama orang tua, sama membuli namanya ya. Mengejek nama orang tua boleh. Membuli hanya satu aja, janganlah suka mengejek teman. Mengejek teman sama membuli sama kan ya? Sama. Oke, janganlah membuli. Oke, ada juga buanglah sampah, jangan membuang sampah. Janganlah membuli sama, saling menyayangi boleh, saling menyayangi. Jangan membuli juga sama. Giatlah belajar lebih contohnya, belajarlah lebih rajin bahasanya. Jangan jangan belajar ya. Kemudian membuang sampah ada, membuang sampah juga ada, sama buang sampah. Mengerjakan tugas ini dia mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab. Oke, satu dapat. Jangan sama membuli ya. Saling menyayangi sudah ada. Membuang sampah pada teman udah, membuli teman udah, jangan buang sampah sembarangan udah. Saling menghargai udah, membuang sampah udah. Saling menghargai teman. Udah di sini jangan membuang sampah, jangan membuli. Membuang sampah, membuli, tak mengejek teman dan tanggung jawab. Jadi kita buat permisi lagi. Ya, inilah kesepakatan kelas kita. Ya, inilah 5 kesepakatan kelas kita. 5 kesepakatan kelas kita. Ya, ini 5. Oke? Setelah ini, Mem akan menyuruh kalian untuk menandatangani kesepakatan kelas kita. Oke? Setiap orang maju ke depan, membuat nama dan menandatangani kesepakatan kelas kita. Jadi Mem rintikan lagi. Jangan membuang sampah, jangan membuli teman, dia mengejek, membuli itu sama ya. Jangan suka mengejek juga sama tadi. Kemudian jadi 4 maaf. Jadi 4 mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab, saling menghargai. Yang terakhir adalah saling menyayangi adik-adik. Ya, oke. Dimulai dari Bang Abid, buat nama dan tanda tangan. Silakan Bang Abid. Gantian. Buat nama, nomor 1. Nama, siap-siap pulpen. Nanti setelah Abid, kelompok lanjut semua harus menandatangani. Ayo lanjut, ayo saya ini lanjut. Ayo Abang Kawen, Bang Dio, dan Bang lanjut. Ayo.
Ayo anak-anak, coba saya lihat video masih dulu. Ada jadi siap-siap ya, ini ya, siap-siap ya. Aesthetic. Siap-siap kalian ya, siap-siap ya. Dimas tampil. Alisa. Sel. Udah, silakan duduk dulu sayang. Yuk. Duduk dulu sayang. Udah, lanjut abang, lanjut. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Jangan anjir. Ayo lanjut. Siap-siap yang di belakang ya.
buanglah sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, tanggung jawab terhadap apapun. Ya, saya harapkan seperti itu. Ini saya tempel. Setelah itu kita akan masuk ke testimoni 4 orang yang saya bilang tadi untuk melaksanakan. Udah ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Jaidan Akbar. Perkenalkan, nama saya Marsal Paraji. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapa. Perkenalkan, nama saya Siva Dwi Renata. Senang. Penting. Dan membuat lebih baik kelas. Adanya rasa tanggung jawab. Menunjukkan disiplin. Menghargai orang